Halo, halo, halo. Halo, gengs. Suara kedengeran ya? Suara kedengeran? Suara dan layar aman gak ya? Kalau ada trouble bisa bilang. Halo, kita seperti biasa lah ya, sejam lah kurang lebih ya. Saya kebetulan mau pergi sih malam, jadi udah ada meeting ya, jadi nggak bisa lama-lama. Ya, sebagai pembukaan sesuai judul live IG kita nih, ada yang beli saham Call, IPO saham Call. Mungkin bisa di absen yang ada beli saham Call. Ada? Kalau kita di STA pasti beli ya, karena udah kita recommended gitu. Dari kalian ada yang beli? Ada dong, wih mantap. Ya karena bisa dibilang satu-satunya ya, satu-satunya emiten pure batu bara ya yang listing dalam beberapa periode terakhir ya coal gitu ya. Ada MR juga sih, tapi coal ini kan thermal ya, salah satu yang penjualannya paling banyak. Ya satu lagi itu cooking coal gitu ya. Cooking coal itu biasanya buat baja. Kalau thermal biasanya buat pembangkit ya, pembangkit listrik. Oke, mantap ya. Jadi log arah mungkin sedikit info aja sih ya. Kalau berkaca dari bit-bitnya, broker summary-nya juga untuk call sendiri ini masih AF ya. Jadi yang jelas nih bukan broker retail yang masih antri. Di nego juga nggak ada yang signifikan gitu ya, sehingga ya asumsi mungkin besok harusnya moodnya masih bagus ya. Jadi ini masih retail semua nih, IN, GR gitu ya, dan lain-lain lah ya. Sisanya masih AF, jadi retail tuh nggak dikasih, cuma dikasih HP sama AF. Bahkan biasa broker yang cepat kayak MG ya, Semesta, YB, JUC pun juga nggak dikasih itu barang di hari pertama. Jadi ya semoga moodnya bagus lah ya. Kita nanti kawal ya, siapa tahu kan bisa dapat lumayan. Oke, dan seperti biasa ya, tanya-tanya jawab bebas. Anda mau tanya apa, semaksimal mungkin saya bantu jawab ya. Yang muncul di komen dari live IG nanti saya bahas. Chartnya boleh, broker summary-nya juga nanti boleh. Yang mau tanya juga bebas. Ya, ini pembukaan kita bahas yang ringan-ringan dulu aja ya, IPO call ya. Karena ini kan IPO satu-satunya dalam beberapa waktu terakhir ya. Jadi ya mau nggak mau kita beli call karena nggak ada lagi yang bisa dibeli juga gitu kan. Oke, tadi ada BP dulu ya, yang Empo nanti dulu ya, karena kita lagi buka broker saham. For information, BP ini ya sebenarnya kita nggak perlu lihat II-nya ya. Jadi kalau di BP ada pengecualian khusus. Kita untuk penggunaan broker summary sebenarnya bisa dibilang 50% berguna, 50% enggak. Karena kalau mau kita lihat ya, dia selalu akumulasi. Ya, BP selalu akumulasi. Tapi ya si-nya ini sebenarnya merupakan barang dari CP dan juga BK, atau dia punya broker counter yang lain. Jadi kalau kita total ini ya 2,119, berarti kan total kan sekitar 4 juta ya, 4 juta ya 4 juta 100 lah ya kalau mau kita buletin.
Nah kalau kita perhatikan II juga kurang lebih 4 juta lebih. Jadi sebenarnya barang ke II itu masuk ke CP dan BK. Dan memang polanya BP dari dulu seperti itu. Nah kalau mau lihat BP, Anda pakai teknikal. Dan juga Anda harus ngikutin story. Saya udah selalu bilang. Ya terakhir saya udah bilang jebol 182 ya kita lepas dulu. Kenapa? Ya teknikal. Karena kalau kita terus ngikutin bandar, ya bandarnya akum terus. Karena II beli mulu gitu. Tapi pada faktanya kita tahu ini bisa jadi cuman orang yang sama. Tapi ya kantornya, pindah kantong lah. Maksudnya cuman tukar A, tukar B, tukar C. Ya untuk menaikkan likuiditas. Ya, yang harus ditekankan story dari BP-nya gitu ya, yang anak atau dia berinvestasi di perusahaan batu bara gitu ya teman-teman ya. Jadi ya ini harus tahu nih ya buat yang nanya BP biar nggak salah langkah. Empo, nah jadi ini gorengan-gorengan ya, kompetisi HCS juga lagi jalan, banyak banget yang gerak meskipun endingnya banyak yang dibanting. Tapi bagi kalian tipikal yang main gorengan ya, emiten-emiten lama bisa di watch ya. Banyak nih Empo, mungkin yang belum jalan kayak ada Carwe mungkin ya. Disclaimer on dulu ya teman-teman ya. Mungkin bisa masukin ke dalam watchlist. Jadi kalau ada pergerakan volume bisa dipantau. Nih dulu kayak Roda juga kemarin ada sempat volume kecil. Ada Dian ini yang lama-lama nih kayak GPRA juga, MTWI gitu ya. MTWI, Jawa, Cak, ya kebetulan Cak udah naik dulu ya. Toys, Miti, Truck, ya PKPK udah gerak duluan. Ini juga bisa di watch ya. Meskipun posisinya dia pantauan saham, jadi arahnya mentok 10%. Jadi overall emiten-emiten yang tadi termasuk Empo juga emiten yang secara siklus kalau kompetisi gorengan lumayan sering digoreng. Jadi ya so far oke untuk scalping. Untuk teknikalnya sendiri, Empo ini memang dari dulu selalu ketahan di support ya. Jadi Empo ini selalu ketahan di support, current support ada di 103 dan 104. Jadi kalau kita perhatikan, ya ini area supportnya. Di sini dia sempat false break, tapi langsung balik lagi. Ya jadi di sini menandakan 103 104 batas kuat. Ya untuk dia technical rebound ya, teman-teman ya. Untuk dia technical rebound. Oke. Wah, ini saya scroll dari atas dulu ya, teman-teman ya. Bumi ya tunggu koreksi sehat dulu lah kalau mau nambah. Saya pun mau nambah tunggu koreksi. Karena seperti yang saya bilang ya, chartnya makin pucuk naiknya, resiko untuk short trade makin tinggi. Ya tapi kalau Anda percaya dengan story, punya money management, mau cicil beli setiap dia merah sih nggak masalah. Ya. SBMA. Nah, Anda harus tahu nih, SBMA ini kan gas ya. Jadi kita tahu Pegas, Raja, apalagi dari Raja ya. Raja udah terbang duluan, baru nggak lama Pegas. Harga natural gas juga kalau Anda cek juga kayaknya sih udah tembus, entah udah all time high atau belum saya lupa. Tapi yang jelas sudah tertinggi dari beberapa periode terakhir sama kayak batu bara ya. Jadi ya kurang lebih emiten gas juga digoreng. Nah, SBMA kenapa? Ya SBMA juga sebenarnya salah satu perusahaan gas. Ya, jadi that's why dia ke-trigger. Dan kebetulan karena momennya lagi gorengan juga, kompetisi HCS, dia kan small cap-nya ya. Likuiditas juga nggak gitu gede, jadi gampang diangkat. Ya, dan bisa kita pantau sih. Ya, bisa kita pantau. Kebetulan kita di grup juga banyak diskusi dengan teman-teman VVIP yang mungkin banyak copet juga di sini. Gitu ya. Tinggal kita atur titik entry-nya aja. Oke, bentar ya. Sabar, saya baca satu-satu dulu nih. Yang ASLC ini tadi ada yang nanya juga ya. Kalau nggak salah ya, disclaimer on dulu ya. Tadi aku lihat kalau nggak salah Q2-nya jelek deh kayaknya ya. Coba ya, bentar. Saya cek di RTI dulu. Kalau nggak salah Q2-nya di bawah ekspektasi. Ya, jadi Q2 ASLC di bawah ekspektasi, sehingga market merespon. Ya, karena balik lagi bisnisnya mobil lelang, tidak segampang hitungan di buku. Ya, target sekian. Ya pada prakteknya ini bukan dagang kacang goreng gitu ya.
Jadi ya mungkin realisasinya tidak sesuai ekspektasi, market merespon. Nah, dari teknikal ya responnya itu akan terjadi ketika dia memang confirm breakout di 174. 74 apa 75 ini, bentar. 74 ya, sorry ya, 74 ya. Oke, jadi kalau dia jebol 74, dia confirm new swing low, ya udah ya, minimal dia akan turun dulu, bisa keuji ke 150-an ya, dan mungkin 150 160 mungkin Anda bisa tunggu lagi nanti di sini untuk bottoming. Ya, jadi ISLC ya karena Q2-nya jelek jadi mungkin akan dibawa ngayun dulu. Persiapan belanja emiten untuk akhir tahun. Jujur saya pun masih menunggu ya. Maksudnya kalau jenis emitennya ya kita udah tahu lah secara siklus. Kalau mau yang defensif, yang slowly tapi pasti ya, slow but sure, ya banking, ya Anda cap-cip-cup. Cuman kalau kayak BBCA kan dia udah rally ya. Dia market tadi hari ini merah pun dia masih hijau. Ya mungkin Anda bisa shifting ke BRI, kalau nggak ke BNI, nggak ke Mandiri. Itu ya cari yang mungkin agak lagging lah, naiknya belum terlalu banyak tuh kalau banking. Ya sisanya kayak biasa sih ya, construction, batu bara, komoditi, ya property construction itu biasa sepaket gitu. Cuman kapan timingnya, yaitu teman-teman menyesuaikan dengan trading plan. Kalau saya jujur saya masih menunggu ya. Saya masih menunggu ya ada kesempatan. Saya masih percaya bahwa kesempatan untuk entry persiapan window dressing masih akan terjadi. Ya meskipun saya nggak tahu kapan. Jadi saya trading masih 30-40% dari total. Ya 60%-nya saya masih prepare untuk benar-benar saya rock. Ya. Om, kalau mau order sama IPO harus lewat PC ya? Enggak. Kita semua sekarang order IPO lewat website eIPO. Nah, Anda daftar dulu akunnya. Di YouTube channel kita, saya ada jelasin tutorial daftar akun eIPO. MTEL bagus kah untuk jangka panjang? Oke. Tapi yang harus Anda ingat, ini market cap-nya gede. Ya, market cap gede dari sisi harga juga ngangkatnya nggak gampang, nggak segampang ngangkat emiten yang market cap-nya cuma 100M, 200M. Gitu ya. Jadi ini kita harus tahu ya kenapa pada saat IPO MTEL kok nggak kenceng. Ya karena likuiditasnya gede banget. Ya. Likuiditasnya gede banget si MTEL. Jadi wajar kalau dia nggak gerak. Tapi kalau ditanya ini perusahaan bagus gak, ya bagus. Mora juga bagus. Ya. Bagus kalau ditanya perusahaannya perusahaan sehat. Tapi balik lagi ya, karena market cap-nya besar, jadi ya berat. 64 triliun loh. Ya, ini gede banget 64 triliun. MTEK skip ya, belum ada momen. MTEK skip. PBRX kalau nggak salah dia mau rek isu ya. Kalau nggak salah dia mau rek isu deh. Ya biasanya kalau emiten rek isu bisa dipantau sih. Kalau Anda hobi-hobi rek isu ya. Tapi dia kalau nggak salah harus RUPS dulu sih ya. Nggak salah dia harus RUPS dulu. RUPS tanggal 15 September minggu depan di hari Kamis ya, di hari Kamis. Ya mungkin Anda bisa prepare. Overall dia disupport sih. Ya. Overall dia disupport. Ya disupport nih, disupport kuat ya di 125. Ya udah cicil aja, jebol 125 ya buang. Ya. Oke, Arto skip dulu ya. Ingat, seperti yang saya bilang minggu lalu. Bank-bank mini mungkin untuk short ada yang namanya secondary reaction ya. Jadi ada pergerakan yang berlawanan secondary-nya. Jadi kalau emitennya downtrend, ya dia secondary-nya yang kayak gini nih. Ya ini secondary. Secondary-nya bisa panjang, bisa pendek. Ini secondary. Ini primary. Ya, jadi karena trennya turun ya bergeraknya seperti itu. Nah, untuk bank-bank mini gitu ya, atau bank-bank yang di bawah big bank, ya bank buku 4 ke bawah, itu masih belum benar-benar ada momennya. Jadi kalau kadang Anda lihat dia naik 1-2 hari, ya itu reaksi dari secondary-nya aja. Gitu. Termasuk Karto, BBYB, semua yang nanya ke saya all about bank-bank ini, ya masih sama reaksinya. Meskipun kalau Anda tanya Arto udah disupport belum? Ini udah disupport. Tapi apakah bisa rebound atau enggak? Ini kan jadi question. Karena trennya masih down. Masih bisa turun enggak? Bisa aja. Karena Arto kan awalnya dari berapa sih?
Ya, dari 2.000, dari 3.000, masih 7.000. Mungkin nggak? Bisa jadi. Jadi ya ini harus dipertimbangkan. ADCP berat. Ya. Kalau mau window dressing, mending mau Wika, PTPP, ADI, USKT. Ya USKT sih. Ya USKT boleh juga sih. Ya cuman kalau mau aman Wika, ADI aja lah. Ya. Nah cuman ADCP ini kan dia udah confirm support ya. Support monthly 72 ya. Ya kalau di atas 72 Anda keep dulu nggak apa-apa. Maksudnya kan udah keep lama. Kalau mau sekalian tunggu ya sampai akhir tahun, mumpung ini mau window dressing kan. Sisa 4 bulan lagi, kalau Anda sabar ya silakan. Tapi emitennya sideways gitu ya. Construction juga udah sideways. Ya, setelah pengumuman IKN udah. Belum ada apa-apa lagi. Bahkan cuman Wika yang berhasil confirm ada breakout resist. Sisanya WSKT enggak, ADI juga kepentok. Ya, PTPP juga kepentok. Jadi ya belum mengkonfirm. Karena memang belum waktunya, menurut saya terlalu dini. Kalau kita expect ini udah mulai window dressing, menurut saya terlalu dini ya. Menurut saya terlalu dini. Meskipun bisa aja terjadi. Kayak kemarin tahun lalu Oktober ngegas. Desember November melemah. Bisa jadi, tapi di awal November agak kecil kemungkinan kalau window dressing terjadi secepatnya. Gitu. Jadi harus ya atur money management lah. Ya, jangan sampai over juga. Malam malam. JSMR Pak Won. Oke, apa ya? JSMR dulu lah ya. JSMR juga ini kan ya ini sektornya sih construction ya. Sektornya construction tapi ya bisnisnya sebenarnya nggak sama persis untuk jasa marga, dan sama dengan emiten sektornya ya masih sideways. Kenapa sideways? Ya belum ada momen. Jadi ini juga bisa dibilang perusahaan yang soon or later akan mature. Ya, soon or later akan mature juga, dan ya udah. Posisinya sideways, pergerakannya juga lama. Ya, current support ada di 32 lah ya, 3.200. Ya mungkin di atas ini bisa keep. Tapi balik lagi, saya sih kurang demen ya. Saya sih kurang demen kalau belum ada momen-momen kayak Windrest atau ada sentimen besar, saya sih jarang rekom. Jarang ya, jarang. Om, gimana cara ngatasin psikologis ketika kita udah punya plan dalam saham tapi pas nyentuh titik SL atau trailing stop tapi kita nggak CL atau take profit karena kita berasumsi sahamnya bisa naik lagi. Oke, kalau emitennya dalam posisi stop loss, ya misalnya nih posisinya gagal ya, turun ya. Kebetulan saya tadi juga ada copet ya, ada copet beberapa emiten gitu ya, copet pribadi lah karena geraknya cepat, likuiditasnya juga setengah-setengah ya, nggak gitu gede. Saya biasa gini, saya udah beli nih, udah dapat, misalnya taruh lah dapat 100 lot, saya langsung pasang otomatis, udah saya udah nggak liatin lagi chartnya. Otomatis stop loss. Jadi kalau tiba-tiba mirai kan bisa bunyi ya. Kalau trade dan kita jual atau beli dan match kan bunyi tuh, teng gitu, ada bunyinya. Oh, berarti saya tahu ini udah cut loss. Udah, gak usah dilihat. Gitu. Nah, itu untuk stop loss. Jadi kalau saya biasa udah kebiasa pasang otomatis, ya udah, saya nggak apa-apain, saya screening yang lain. Karena kalau kita ngeliatin terus, kecuali kita memang scalping pakai pure bid offer gitu ya. Kita ngeliatin bid offer nih, langsung ambil keputusan cepat dalam semenit 2 menit ya, kita pantau. Tapi kalau memang kita scalping asumsi dia bergeraknya dalam range di atas menitan, bisa 15 menit atau mungkin setengah jam, 1 jam, ya saya biasa pakai otomatis, dan saya nggak liatin terus-terusan selama 1 jam. Ya itulah fungsinya otomatis, untuk memudahkan. Nah, semakin kita lihat, kita makin nggak rela kalau turun kita keep. Itu alamiah, manusiawi. Makanya kalau mau tega-tegaan jangan dilihat terus-terusan. Ya, itu biasanya prinsip yang saya lakukan seperti itu. Jadi kalau udah bunyi, oh udah kena cut loss, cari lagi yang baru. Kan kita sambil menunggu screening. Nah kalau untuk jual memang saya kadang nggak pakai otomatis, kadang langsung antri pakai otomatis, kadang enggak juga. Ya, nah kalau untuk jual sebenarnya fleksibel sih.
Betul, kadang sifat alami manusia, saya mau jual asumsi ini bisa naik lebih tinggi nih. Karena misalnya dia breakout lah, inilah, itulah, ada rumor A, rumor B, rumor C, ya itu wajar. Nah kalau saya biasanya pakai plan 334, ya, 55, atau 37. Maksudnya apa tuh? Ya kalau saya confidence-nya tinggi emiten ini beneran bakal naik hingga closing, ya saya pakai 37, 30% jual dulu sesuai resisten yang udah saya tetapin. Pasti kan kita kalau buat trading plan ada resisten TP1 kita ya. Nah itu saya 30% dari 100 lot misalnya, 30% dulu. 70%-nya ya karena saya yakin dia bisa naik lebih tinggi, saya menyesuaikan kemudian. Gitu. Ya kalau ragu-ragu 50 buang, 50 keep. Ya. Nah, yang satu lagi kalau kita bener-bener galau, ya, masih mau belajar 334. 30% dulu, habis itu naik dikit lagi 30%, sisanya 40% dikit. Nah, itu fleksibel, tapi angka-angka itu yang biasa saya pakai. Tapi kalau scalping cepat banget, cuma nyari 2%, 3%, saya pasti langsung jual. Kan tujuannya beda ya. Tujuannya cuma manfaatin momen sesaat nih. Ya udah, target ya 2%, 3% udah lebih dari cukup. Ya langsung buang full 100%. Gitu. Ya itu perlu praktek yang sering sih ya. Perlu praktek yang sering. SMGR gimana? Belum waktunya. Ya SMGR belum waktunya. Dan balik lagi, sektor-sektor itu akan benar-benar itu di window dressing secara siklus, secara probability mereka sering manggungnya di sana. Wika juga sama, masih sideways. Ya belum ada pergerakan yang gimana-gimana. UMPP terakhir saya cut loss. Ya, UMPP saya terakhir cut loss. Ya kalau Anda masih mau keep, batas di sini ya. Karena saya lihat tukar-tukar barangnya agak kejam. Ya. Ini kan 160 ya. 160 dia jebol kemarin. Ya kalau dia bisa stabil dalam beberapa hari mau balik keep boleh. Gitu. Kalau saya pribadi saya mau nunggu di bawah 150. Ya, untuk serok ulang UMPP. Oke. Saham WNTR apakah mau stock split? Wah, saya nggak ngikutin infonya. Teknologi juga belum ya, karena teknologi dan Bank Mini bergerak di tahun yang sama, period yang sama. Ya digital pun digital itu juga termasuk teknologi ya sebenarnya. Jadi ya relate lah, geraknya kurang lebih bareng dan sama, belum ada pergerakan. Jadi kalau Anda lihat apa emiten teknologi yang gerak saat ini, kayaknya hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Ya, rata-rata semua saham teknologi udah turun di atas 50% dari highest-nya. Gitu. Itu resiko kalau kita beli di peak nggak pakai planning, nggak pakai trading plan. Ya, itu bisa nangis. Meta. Nah, ini juga Meta, Jekon ya. Ini gorengan-gorengannya. Kita kemarin scalping Meta, cuan. Ya, Meta, Jekon, ACST. Ini kan sektor-sektor yang small cap yang naiknya lebih enak diangkat karena capnya kecil, kapitalisasinya kecil. Kalau lagi digoreng naiknya lebih berasa, turunnya juga lebih berasa. Ya ingat, high risk high return. Nah tapi balik lagi, ya menurut saya emiten-emiten ini masih ada peluang gitu. Anda contoh kalau Anda tanya Meta, ya ini kan kalau kita perhatikan dia sekarang nurut di garis merah ya. Saya pakai yang 5 ya untuk Meta. Oke, dia nurut di garis yang EMA 5. Berarti kalau dia close di bawah garis ini, udah kita buang. Tapi selagi dia selalu bertahan close di atas garis-garis ini, kita keep aja. Udah simple. Ya, dan kalau kita tarik, kurang lebih kita akan menemukan di 178. Nah kalau teman-teman VIP ingat, trading plan kita waktu copet kan stop loss 178. Kenapa ya? Karena di situ keputusannya. Di bawah garis merah buang. Ya. Gitu ya. Jadi saya pun rekom selalu ada reasonnya. Ya, selalu ada alasan. BWPT juga masih ini ya, CPO juga itu berat banget sih. Tapi mungkin ada pengecualian kalau dia bisa breakout dengan meyakinkan di 75. Ya, breakout ya, bukan cuma nyentuh ya. Kalau ini kan dia cuma senggol nih. Jadi posisi 75-nya di over, dia ke 75 ke over, itu belum breakout. Breakout itu ketika 75 udah pindah ke bid.
gitu. Jadi itu baru definisi breakout. Ya itu pun masih potential false break ya. Nah nanti mungkin di video Vibo saya bahas. Tapi momen belum. Kalau dibilang di support ya di support. Cuman yang jadi problem sama, saya selalu bilang kalau emiten sideways, masalah timing, masalah waktu kita untuk menunggu dia breakout dari konsolidasi itu yang harus kita bisa sabar atau enggak gitu. Kalau nggak sabar, nggak ada roadmap, cuman alasan beli karena di support, ya kita bakal mendem semar, nggak naik gitu ya. Oke. Wah, ada Profesor Imam. Wah, siapa itu? Wah, suatu kehormatan ya kalau ada profesor yang nonton ya. Halo, selamat datang. Om, sesekali bonus. Jujur ya, kalau Anda kenal saya investornya kripto juga. Ya, dan saya sudah full TP di akhir tahun 2021. Ya, ketika Anda ingat BNB sempat tembus 10 juta, nggak lama habis itu balik lagi ke 6 juta, 7 juta. Saya jual di sana. Beli dari 1 juta. Ya. Ya dapatlah mobil lah. Saya masuk nggak banyak sih karena dulu kan masih coba-coba. Tapi saya belum masuk lagi sampai sekarang. Ya, saya cuma masuk di Binance kebetulan. Ya, dan saya jujur nggak ngikutin secara intens kalau cryptocurrency. Tapi ya saya memang rencana masuk lagi. Ya mungkin ketika BTC di bawah 20 ya, 20k ya, dengan target mungkin dia 16 mungkin 17k. Ya mungkin saya akan masuk ke BTC atau ke BNB. Disclaimer on ya. Itu target saya, disclaimer on ya. Tapi saya belum ada waktu sih. Kayak gini contoh saya udah ada meeting mau ketemuan. Ya, padahal kita tahu kan pasar lagi aktif-aktifnya, forex lagi aktif-aktifnya kan justru di jam-jam sekarang kan. Ya, waktu malam hari. Sido nasibnya sama. Sido ini karena ekspektasi Q2-nya jelek ya market merespon. Saya udah bilang waktu dia jebol di sini ya. Waktu dia jebol di sini ini udah jelas bahwasannya ya dia akan weekly lebih kelihatan kayaknya. Ya. Nah, weekly ketika dia jebol di sini ini udah jelas targetnya. Uji ke support berikutnya di berapa di sini? 700. Nah, sekarang kalau jebol 700 lagi, wah ini udah dalam ya. Next supportnya 650. Udah di bawah 600 ya sudah. Jadi kalau jebol 700 ya harus siap ke support berikut. Dan ini baru permulaan downtrend pendek ya. Jadi akan butuh waktu yang lumayan lama. Dan kita tahu Sido ini consumer. Ya, consumer itu tidak gampang geraknya. Ya ini harus di maintain sih. Tapi kalau Anda future long 5 tahun, ya silakan average down is okay. Ya perusahaannya masih bagus banget. Cuman ya gitulah, kita kalau beli emiten yang growth stabil, emitennya kayak anak tangga, one day satu kali aja tidak sesuai ekspektasi, dibanting. Itu resikonya ya. Itu resikonya gitu. Analisnya lengkap dan mendetail. Wah, thank you. UNTR apakah ada rencana? Saya belum tahu ya Om ya. Apakah dia stock split atau enggak? Nanti coba saya cari tahu ya. Bisa jadi kalau dia mau stock split karena dia belum terlalu liquid untuk ukuran emiten 30.000. Om, saran broker-broker yang ada fitur GTC. GTC itu Mirai ada. Rata-rata sekuritas yang enak dipakai retail itu ada GTC. BQ harusnya ada, Korea Investment. JUC juga harusnya ada, YB. IPOT juga harusnya ada, PD. Apalagi MG Semesta mungkin juga harusnya ada. Ya, sebenarnya GTC otomatis itu fitur standar. Dan harusnya sih menurut saya sekuritas itu kalau memang dia mau bentuk sekuritas, dia harus nyediain fitur itu. Ya, jadi kalau dia cuma nyediain platform untuk orang jual beli tapi fasilitas GTC otomatis nggak ada, saya rasa itu bukan sekuritas, belum sekuritas namanya. Ya itu benar-benar baru bentuk kasaran ya, karena itu standar harus ada. Otomatis itu harus ada. Ya. Ini pada nanya UNTR ada apa ya?
Ya memang harga sahamnya relate sih. Ingat ya, karena dia kan relate dengan batu bara. Ya, UNT relate dengan batu bara. Jadi alat-alat berat ya. Jadi that's why dia juga ke trigger naik, teman-teman ya. Lalu kalau ditanya saya belum lihat sih. Nantilah ya di grup ya. Di grup aja ya, di grup Telegram ya. Di grup Telegram dia belum ada info RUPS juga. Jadi intinya kalau dia mau melakukan aksi korporasi harus lewat persetujuan. Ya minimal harus ada RUPS. Tadi di RTI saya cek barusan belum ada RUPS dalam waktu dekat. Jadi ya mungkin baru rumor. SRTG mungkin minimal 3.000. Ya, minimal 3.000. Sekarang sektor yang bergerak betul. Cuman yang nahan tuh banking sebenarnya. Jadi contoh ya, market kan pada dibanting. BBCA malah all time high. Ya, ini agak lucu sih. Tapi ya banking ya gitu ya, banking yang main peran terutama BBCA. Ini agak aneh juga sih. Ya, ini agak tanda tanya juga ini pergerakannya. Meskipun memang di sini BBCA asingnya akum terus sih. Jadi that's why ya dia kuat. Cuman berkaca dengan kondisi ini bertolak belakang gitu. Ya, dan ya kalau kita lihat banking lain naik, cuman belum sampai yang gimana-gimana kan. Ya, jadi BBNI juga belum. Ya, jadi BBCA doang yang nahan. Sisanya ya benar sektornya rotasinya cepat. Ya, pertama komoditi lah ya. Komoditi batu bara terutama ya. Terus beberapa waktu terakhir ya minyak dan gas. Ya dua sektor ini yang cepat. Sisanya ya basic industry, sektor besar yang random karena emiten-emiten small cap kayak misalnya apa? Bapak kan properti. Terus tadi ada Jemas kan asuransi finance. Kemarinnya lagi ada Verna juga finance. Ya, ada Pico lah, gorengan. Ada tadi SBMA itu gas. Jadi ya random. Ya betul, sektornya random. Ya. Jadi balik lagi properti juga. Ya beberapa kalau ada TikTok kayak MDLN itu kan juga enak ya. Yang gorengan-gorengannya yang saya bilang itu yang small cap lebih enak. Biasa live IG seminggu berapa kali om? Lebih worth it gini sih iya saya juga berpikir ya kalau rame live IG ya saya live IG aja deh ya. Tapi ya kalau mungkin bisa lebih dari seminggu lebih dari 2 kali kali ya. Kalau udah stabil di atas 100 viewers mungkin saya lebih banyak live IG. Ya morning briefing sementara untuk hari Senin aja ya. Untuk pembahasan seminggu ke depan. TRGU kan udah beggar dari 1.300 jadi wajar ya kalau dia jualan ya. TRGU juga finance ya, asuransi. Om lebih baik langsung beli saat breakout resist atau tunggu retest. Ini menyesuaikan kondisi breakout sahamnya. Ya, dan tunggu pas retest, beli langsung pas breakout, punya keunggulan, punya kelemahan dan nggak bisa dibandingin yang mana yang lebih baik. Ya semuanya menyesuaikan, jadi ada plus minusnya. Sekali-sekali live IG bareng Om Sam boleh juga ya. Boleh. Nggak kepikiran saya. Ya kalau kita di STA kan kadang Om Sam kan obrol malam ya sama teman-teman VVIP ya. Tapi saya belum kepikiran ini sih. Boleh. Ya, nanti kita undang, kita ngobrol. Nanti sama Bu Grace juga ya kalau beliau ini ya. ABMM call ya terakhir dia kan beli GEMS. Ya 30% gitu. Lalu Q2 GEMS keluar, GEMS-nya juga naik, ekspektasi akan masuk laporan keuangan Q3 kalau enggak full year ya di Q4. Ya dan market udah merespon gitu. Tapi seperti yang saya bilang akan ada waktunya kalau mau beli emiten kayak gini tunggu merah-merah. Jadi nggak usah maksa. Oh dia hijau terus nih tiap hari 3%, jangan paksa dihajar. Nanti kalau Anda dapatnya di terus nggak naik lagi Anda pusing sendiri.
ACST ya so far kalau emiten construction yang kayak Meta Jekonnya masih oke sih. Feeling saya sih masih nggak ada masalah ya sebenarnya ya menurut saya. Lalu kalau untuk si apa namanya ACST masih broadening ya, patternnya masih broadening. Cuman ya kepentok resisten ya. Ini 206 ini sakral sih. Ya, 206 sampai 200 ini sakral ya untuk ACST. Masih abu-abu. Apakah dia bisa breakout atau enggak? Gitu ya. Dan kalau dia gagal breakout, dia tembus neckline mungkin di 190 nih di sini ya. Swing low beberapa hari terakhir mungkin menjadi sinyal yang kurang bagus. Jadi mungkin itu bisa dijadikan trading stop kita ya kalau sampai itu terjadi. Lalu nextnya Kino. Wah ini consumer goods ya. Kino posisi udah disupport, udah boleh. Karena Kino sebelum digoreng juga mainnya di 2000-an ya. 2000, 2200, 2300. Ini kemarin Kino kan isu, saya lupa apa sih ini, dividen atau apa ya Kino ini ya. Saya lupa kemarin ada corporate actionnya untuk Kino, makanya dia digoreng. Ya untuk Kino. Tapi balik lagi ya, Q2 emiten consumer goods rata-rata hancur. Kino juga jelek Q2-nya. Jadi market pun ngerespon. Gudang garam juga hancur. Indofood, ICBP juga hancur. Jadi ya alasan belinya nih apa? Apa karena dia disupport? Banyak yang udah disupport. Misalnya apa? Aces. Ini juga disupport. Ya, turunnya udah dalam banget. Ya, jadi Anda harus punya keyakinan dulu. Reason kuatnya kenapa gue harus beli Kino. Itu apa cuman karena lihat dia di bottom kita harus beli? Ya berarti itu kurang kuat alasannya. Ya. NPGF. Ya mungkin ini kalau emiten gocap bangkit ya, tadi kayaknya ada yang komen emiten 50 tapi saya lupa replay ya. Hari ini juga True naik. Itu emiten yang ya udah setahun nggak dengar kabarnya juga naik. Bau tiba-tiba juga naik. Nanti bisa-bisa kayak amit-amit ya. Bukan amit-amit, sorry. Disclaimer on. Misalnya kayak NASA lah. Ya dulu-dulu waktu HCS sering digoreng. Bisa aja bangkit. Kenapa bangkit? Ya karena mungkin udah gak ada pilihan lagi. Bandar mau goreng apa lagi. Mau goreng konstruksi, IKN udah selesai beritanya. Ya. Komoditi mungkin lagi fase jenuh beli untuk saat ini. Meskipun ya komoditi terutama batu bara masih bagus. Jadi ya ini biasanya pertanda ya kalau udah banyak gorengan atau banyak yang bangkit dari 50. Ya biasanya pertanda sebenarnya nggak bagus buat market. Tapi ya so far untuk saat ini market masih di jalur yang oke. Karena banking masih Grup HT juga kita trading. Kayak kemarin kita copet BMTR lagi. Kita beli di sini lepas 370 380. Bokit juga kita dari sebulan 2 bulan lalu rekom dari 60 ya. Dari 60 ya 60-an sekarang 80. Nah, seperti yang udah saya bilang ya, kalau teman-teman join grup free Telegram kita, saya udah bilang nih, Bokit kalau jebol 7576 bagus. Ya sekarang masih naik dan bisa nge-trigger ya. Kayak becap udah ke-trigger. BMTR belum ke-trigger banyak tapi udah mulai. Ya kayak Kepik, IATA, ini kan IATA penting ya. Ini disclaimer on juga nih. 173 175 173 177. Ini area resisten yang kalau dia bisa balik ke angka ini, continuation dia. Dia breakout double bottom. Ya, breakout double bottom 133 173, let's say 40 poin, maka target 210. Ya, kurang lebih ya 210-an lah. Target di sini kurang lebih. Target pattern nih. Kalau jebol, ya kalau jebol. Secara teori ya, disclaimer on ya, secara teori. Nah, jadi selagi behitnya kan saya udah bilang ya, kuncinya di behit. Dan ternyata behitnya masih stabil nih, sama kayak Bakri. Bakri apa? Bumi. Nah, kalau buminya goyang ya goyang. Ya, goyang. Kita BNBR kemarin ada TP. BRMS. Kalau energi, ini relate dengan sektor Pegas sama Raja ya. Jadi nggak usah kaget kenapa dia ke-trigger. Ya, nggak usah kaget. Jadi kita juga harus tahu nih bisnisnya apa.
Jangan kita cuma tahu nih Bakri, MNC gitu. Om Silent, saya baru beli BRMS. Seperti saya bilang, BRMS nih karena naiknya udah signifikan, ini juga udah liquid banget perusahaannya. Jadi selain BRMS ya, selain Bumi, yang liquid itu BRMS. Baru mungkin kayak Energi ya. Baru ya mungkin di bawahnya Dewa, BNBR. Tapi BRMS ini terliquid kedua menurut saya selain Bumi. Jadi kenapa kok naiknya berat ya? Karena naikinnya butuh modal nggak sedikit. Jadi makanya kalau kadang BRMS suka PHP ya begitu. Tapi sama, supportnya sama nggak berubah 220, 222, 218. Ini supportnya. Ya kalau dia bisa bertahan di support ini ya bagus. Tapi kalau dia makin kayak gini lama-lama bisa breakdown nih. Ya. Makin lama kan dia makin ngerucut ya. Ini yang takutnya kalau panic sell sih. Ya. Kalau panic sell terjadi, ini kan dia masih berada di atas trendline nih. Tapi nggak mampu rebound ke atas. Nah, takutnya kalau panic sell dia breakdown. Nah, ini kalau breakdown ya udah selesai ya untuk BRMS. Itu monthly-nya juga sinyalnya dia masih di atas garis merah nih. Nah, tapi sekali monthly-nya jebol di garis merah sekarang kan di sini ya. Ya di 230-an ya. Nah, kok sekali dia close under 230 monthly-nya, wah ini jadi sinyal yang sedikit kurang bagus gitu untuk BRMS. Dia bisa main di bawah 200. Jadi pantau ketat lah ya, pantau ketat. Om, Moonmology kapan lagi? Wah belum ya, ada ya. Tapi nanti kalau ada pasti saya info. Karena Moonmology tuh saya tiba-tiba ketemu ciri-ciri yang sesuai. Ya kayak NICL terakhir ya, 40% dalam seminggu. Gitu. Samelsa, apakah ada pengaruhnya terhadap kenaikan harga BBM? Menurut saya enggak sih. Ya, menurut saya enggak. Ya, Elsa, Medco gitu ya. Menurut saya enggak. Om, pendapat bandar TAPJI. TAPJI bandar akum terus. Tapi ya kapan dia mau goreng itu terserah. Buktinya hari ini market banyak yang jelek, dia sendiri ya bertahan aja. Malah positif ya, closingnya hijau. Cakep, candlenya cakep. Tapi balik lagi, tipikal TAPJI kan mainnya slowly ya. Jadi ya menunggu aja ya bandara untuk goreng. Tapi overall dia akum. Pilih Jokon, Meta atau ACST? Semuanya chartnya lumayan. Ya, semuanya chartnya lumayan. Tapi kemarin kita live tradingnya Meta ya. Ya kebetulan main cepat aja gitu ya. Om, sekarang pakai topeng. Suaranya ketahan. Iya, saya pakai topeng. Saya makan pakai topeng, tidur pakai topeng, mandi pakai topeng. Ya, bercanda ya. Om Sam masih buka ngobrol di CH gak sih? Saya nggak perhatiin juga sih. Mungkin iya, tapi balik lagi tuh yang di follow rata-rata anak-anak VVIP STA ya. Cuman saya sih udah sering info di grup aja, grup VVIP kita biar nggak banyak orang luar dan lebih terprivate. Enzo, nah ini Enzo juga emiten 50 kan. Kayak mungkin bisa jadi kayak Kebak, kayak kita kan nggak tahu ya. Kebak, Dada, ini kan properti nih. Ya kan, kita nggak tahu, bisa aja tiba-tiba kalau properti bangkit, bisa bangkit. Kemarin BKSL kan tiba-tiba gerak. Ya, dari 50 ke 70. Gitu. Jadi mungkin banget karena banyak yang bangkit. Dan sebenarnya kesempatan untuk kita yang sangkut-sangkut ini manfaatin untuk exit. Kayak kemarin banyak yang tanya, Om, saya pegang BOS. Nah, Anda bisa jual nih. Ya. Karena jarang banget emiten BOS di kebetulan ini Batubara ya, Borneo ya. Member saya dulu temannya ownernya BOS. Dia cerita gitu. Cuman karena memang harga call-nya lagi gila-gilaan ya diuntungin juga gitu kan. Nah, tapi kesempatan untuk exit. Jadi kalau ada kesempatan kita bisa manfaatin exit. Kalau untuk entry ya kalau chart-chartnya begini ya sabar dulu. Ya saya udah paling gak suka lah kalau chart udah begini, udah bukan tipikal saya untuk entry. Gitu.
Mungkin entry sendiri boleh. Tapi kalau saya kan menginfluence ya. Saya kan membawahi atau setidaknya memberikan sedikit rekomendasi kan untuk banyak orang. Jadi ya pemilihan sahamnya pun juga nggak boleh asal-asalan. Real juga properti. Cuman mungkin gini ya, sektor properti ini belum peaknya, belum apa ya, belum benar-benar terkonfirm. Meskipun dalam sebulan terakhir ya kita banyak dikasih cuan juga gitu ya dari emiten properti, terutama yang secondnya ya, second tiernya ya. Dan cuman kalau Anda perhatikan, saya dulu sering bilang nih, terutama di VVIP sih, ini ada potential inverted head and shoulder kelihatan jelas di sektor properti. Ya, inverted head and shoulder. Jadi kalau di inverted head and shoulder-nya confirm, ya, oke, ini kan swing low dia di 656 kurang lebih ya. Ininya 726, berarti kan ini ngitung target ya, 726 kurang 70. Berarti maka targetnya kan kurang lebih di sekitar 790 sampai 800. Ya, berarti kurang lebih kan di sini ya. 790 sampai 800. Targetnya nih kalau dia bisa breakout indeksnya. Nah, kalau sampai itu terjadi ya emiten-emiten yang Anda sebutin bisa jadi bangkit. Dada, kebak, disclaimer on sekali lagi ya. Gitu. Atau yang enggak usah yang gocap deh, MDLN. Itu kan emitennya udah mau breakout tapi gagal. GPRA, kita juga main GPRA beberapa waktu yang lalu. Bapak satu ya mungkin yang ininya juga ke trigger ya, BSD, SMRA, CTRA, Pakuan. Cuma ini kan yang top tiernya yang agak berat, tapi yang small capnya bisa jadi pada terbang kalau memang indeksnya breakout. Tapi belum ya, dia baru kebentuk, shoulder kirinya udah kebentuk tapi belum mengkonfirm. Ini shoulder kirinya udah kelihatan ya, ini shoulder kirinya udah kebentuk. Shoulder kanan kan ini shoulder, ini kan head ya, ini shoulder kanannya udah kebentuk. Nah, ini yang bisa kita maintain. Ini sedikit disclaimer on ya, volumenya juga gede ya, kalau Anda perhatikan volumenya gede, breakout dia. Jadi ya ini bisa masuk watchlist. Disclaimer on ya, emitennya ya Anda pilih sendiri lah. Maaf, saham gorengan apakah berbahaya? Main blue chip pun bahaya kalau kita nggak tahu timing. Ya, contoh blue chipnya konstruksi Wika. Kita beli pas Januari ketika udah peak-peaknya emiten konstruksi. Ya kita bakal ngayun 1 tahun di bawah downtrend. Jadi semuanya bahaya kalau kita nggak tahu cara main ya, betul ya. Kalau kita nggak kenal, kita nggak mempelajari segala sesuatu, apapun, trading, bisnis, dagang, usaha gitu ya, apapun yang kita jalanin, kalau kita nggak tahu, semua ada resiko. Makin nggak tahu, resiko makin gede gitu. Cuman ya kalau gorengan karena fluktuasinya tinggi ya resikonya makin besar gitu ya. Thank you Om, saya watch ya, bolehlah masuk ke watchlist aja. Sisanya trading plan kalian bisa buat masing-masing ya, ada masa. Oke, bentar lagi ya geng cak, 7 menit lagi. Emiten batubara apa yang oke? Ya kalau mau ngomong oke seperti biasa ya, ITMG, Adro, PTBA. Udahlah, itu yang blue chipnya. Kalau yang gorengan kan saya selalu bilang RMKE. Kan saya udah bilang tuh, hari ini naik kebetulan. Doit ya. Campurannya ada Indi, udah ke 3.000 sih sekarang ya. SMMT mungkin ya. Cuman ya emitennya kebetulan lagi tinggi-tinggi nih. Nanti tunggu ada momen-momen koreksi-koreksi yang lumayan ya baru entry, oke. Gitu ya. Rekaman di save. Nanti saya share di post IG ya, jadi Anda bisa tonton. PPRO kan sebenarnya dia anak PTPP ya. Sektornya sektor properti.
Ya sama lah kayak BKSL dari 50 bisa bangkit. Cuman PPRO ini setahu saya masih Asabri ya. PPRO ini setahu saya masih Asabri. Dipegangnya ya, coba saya cek. Kalau PPR enggak, ya. PPRO itu ya masih Asabri ya. Yang enggak gede sih, ya 5%, tapi 5% juga berasa ya. So, kita tahu Asabri, Jiwasraya masih apa ya, dibeku dalam tanda kutip, pergerakannya tuh udah kebatas. Jadi kayaknya kalau dia mau mencoba menggoreng aset-asetnya kayaknya bisa, tapi mungkin nggak seleluasa dulu ya. Inaf, KF, SMBR, apalagi banyak lah ya emiten-emiten Asabri dan Jiwasraya itu biasanya kalau digoreng gila. Tapi ya sekarang lagi dibekukan karena ya ini kasus yang udah lama terjadi dan dipantau banget nih sama OJK ataupun pihak-pihak terkait ya. Jadi saya rasa agak-agak berat ya PPRO ya. Mungkin akan naik ya karena memang momennya. Tapi saya sih agak skip ya. Makanya kalau memang properti naik ya saya cari properti yang lain gitu, bukan yang ini. Ya, saya cari yang lebih aman. Saya pernah main Hara Hunter gak? Kalau saya waktu kompetisi Mirai, saya juaranya karena banyak Hara Hunter. Hara Hunter beli sore jual pagi, ARB Hunter. Ya cuman balik lagi ya, itu benar-benar harus meluangkan waktu ekstra. Ya nggak seenak teorinya. Oh, Hara Hunter enak ya, besok open gap 5% 10% jual. Nggak semudah itulah ya. Kalau ada yang bilang itu instan gampang, ya coba aja belajar, Anda praktekin. Faktanya nggak akan seinstan, nggak akan segampang itu. Oke. Saham suspensi berapa lama? Biasanya pertama sehari 2 hari, kedua seminggu, ketiga di atas 1 bulan. Nah keempat saya udah nggak tahu deh. Pokoknya makin kena UMA ya, biasanya kan lewat surat teguran ya, unusual market activity. Udah UMA harganya masih bergerak liar misalnya, disuspend. Nah kalau udah suspendnya sekali, 2 kali, 3 kali, makin lama ya makin panjang. Kecuali perusahaan memberikan keterangan ya kenapa harga sahamnya bergerak liar. Nah ketika direview oleh B, oh udah kasih keterangan nih dan make sense misalnya, bisa lebih cepat. Tapi balik lagi, suspend makin lama biasanya makin panjang. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Saham tidur itu emitennya di 50 nggak gerak ya. Kalau saham gorengan yang likuiditasnya kecil, yang market cap-nya kecil. Market cap itu apa sih? Kapitalisasi pasar. Bisa cek di Google internet pengertiannya apa ya, kapitalisasi pasar ya. Biasanya sih simpelnya kalau saya ngajarin orang yang basic, udahlah emiten-emiten yang di bawah 200 lah, small cap gitu ya. Meskipun gak semua emiten di bawah 200 small cap ya. Nah, ini satu lagi mungkin salah satu penutup. Tadi kan saya ada bilang bos ya. Kenapa saya bilang, Om, kan batu bara lagi naik kenceng nih. Bos Borneo ini kan batu bara. Kok kita nggak keep aja? Siapa tahu beggar misalnya. Nah, karena ya kalau Anda perhatikan Juste, ini saya udah sering bilang. Juste, Jeskai, Deal, Envy, ini satu geng. Sektornya beda. Tapi dia dipegang oleh reksadana atau fund manager yang kurang lebih sama. Jadi kalau Anda trader lama yang tahu kasus reksadana bermasalah di akhir tahun 2019, emitennya ini. Kebanyakan mereka Envy. Jadi unik ya, reksadana itu kan biasanya pergerakannya kurang lebih relate dengan market. Misalnya market return 1 tahun 10%, ya dia paling mentok 15% lah. Tapi reksadana ini enggak, dia returnnya 50%, 60%. Kenapa? Karena dia goreng ini. Envy itu IPO-nya kalau nggak salah dari 500 sampai ke 3000. Deal, Boss, Juste, Jeskai. Ya ini geng-gengnya itu semua signifikan semua. Nah, Deal dari 100 ke 2000. Ya dulu sih saya cuan banyak juga sih. Termasuk banyak cuan dari saham karena emiten ini dulu. Juste sama ya, turunnya barengan ya.
Karena kurang lebih ini emiten yang bergeraknya sejenis. Nah maka dari itu kalau kita perhatikan kan ini emiten makin lama makin turun ya. Yang saya takutkan lama-lama tidur terus suspend. Nanti kayak NV turun ke 50 sideways. Terakhir infonya model listing. Jadi kalau saya jadi Anda ya, saya lebih suka yang pasti puter. Memang mungkin kita berasa cut loss-nya gede. Ngebalikin loss-nya mungkin butuh waktu. Tapi setidaknya itu pasti. Daripada kita mengharapkan sesuatu yang kita nggak tahu ini beneran digoreng atau enggak. Gitu. Logiknya kayak gitu ya. Nah itu tapi balik lagi. Apakah kita siap untuk menerima loss-nya atau enggak. Ya. Jadi jangan sampai misalnya nih Anda besok cut loss the sky, lusanya terbang, Anda ngomel-ngomel nanti ke saya. Jangan sampai ya, karena sebagai trader ya kita harus bijak. Cuman kalau saran dari saya lebih suka seperti itu. Ya ini saya udah ambil contoh ya, deal udah OTW. Ya, ini just-nya udah di bawah 100. Ini just-nya lama-lama udah mau di bawah 100. Ya, perlahan dia trennya turun. Meskipun dalam tren turun ya kita masih bisa tektok. Ya, gitu ya. Ini sedikit informasi dan self reminder juga untuk saya. Oke. Batas paling bawah 50. Kenapa ada clean 48? Karena merupakan emiten akselerasi. Nah, jadi di konten Bibos ya, itu free kok teman-teman ya. Itu edukasi free di YouTube channel kita, #Bibos. Ya, di #Bibos Anda bisa coba ya. #Bibos. Ya, ini Anda cari Bibos nih. Nah, ini ada video-videonya nih. Saya lagi mulai rajin ya, besok rilis episode 5. Nah, ini papan akselerasi nih. Nanti ini jawaban kenapa clean bisa di bawah 50. Ini akselerasi. Nah, ini saya jelasin di sini. Jadi saya lagi mulai rajin juga ya, selain FIG, saya juga lagi rajin akan cicil tiap minggu 1 episode minimal. Dan ini gratis ya. Tapi yang nonton masih dikit sih, agak kesel juga saya. Cuman ya udahlah ya. Semoga yang nonton bisa dapat manfaat. Oke? Gitu. Jadi saya masih pure untuk mengedukasi intinya. Jadi yang mau tonton boleh tonton banget ya. Nanti makin lama materinya makin berat. Ini masih basic lah. Tapi kayak do teori ini ilmunya udah dalam. Ya, episode 5 kita bahas tentang bear trap dan bull trap. Itu udah agak dalam juga. Jadi makin lama nanti pembahasannya makin oke. Oke lah ya teman-teman ya. So, saya rasa cukup. Thank you. Belum nyampe 100 tapi nggak apa-apa. Udah thank you banget buat teman-teman yang udah hadir. Ya nanti kita bisa diskusi. Anda bisa follow IG kami atau join grup free kami. Linknya ada di profile Instagram kita. Anda bisa tanya-tanya di Telegram secara free ketika market open. Jadi thank you teman-teman ya. Good luck untuk perdagangan besok. Saya pamit. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan. Bye bye.